acara, yaitu Bapak Muhammad Puji Kurniawan, Sarjana Sosial Magister. Nah, nanti untuk lebih lanjutnya akan dikupas oleh beliau. Yang pertama, saya sebagai pembawa acara akan menyampaikan susunan acara. Yang pertama tentunya pembukaan, kemudian kalam ilahi yang akan disampaikan oleh Mbak Dian, kemudian sambutan kepala sekolah, kemudian acara inti, dan yang terakhir penutup. Langsung saja sebelum kita memasuki susunan acara selanjutnya, kita buka pengajian pada pagi hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya acara yang kedua yaitu kalam ilahi yang akan disampaikan oleh Mbak Dian Kusuma Wardana. Beliau akan membacakan surat Al-Isra ayat 1 dan juga surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 185. Kepada Mbak Dian, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi
asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengaji mendapatkan banyak kemudahan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Memasuki acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Supriyadi. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bersama-sama bertatap layar di kegiatan pengajian pada kesempatan kali ini. Anak-anakku yang kami banggakan, yang kami sayangi, kelas 7, 8, dan 9 SMP Muhammadiyah 7 Yogyakarta, Bapak Ibu Guru, karyawan-karyawati, dan khususnya Al-Ustadz Mas Wawan yang sangat dimuliakan Allah dan juga sangat kita nantikan hadirannya dan juga tausiahnya pada kesempatan kali ini. Yang pertama, doa kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan kepada keluarga besar kita, kepada Bapak Ibu kita, kepada kakek nenek kita dan semua saja orang-orang yang kita sayangi. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dalam kondisi seperti ini kita wajib menambah rasa syukur kita karena Allah masih memberikan kesempatan pada kita sekalian untuk melanjutkan perjuangan kita dalam belajar maupun dalam beribadah. Tadi sudah dibacakan beberapa ayat Al-Quran yang pada kesempatan kali ini nanti akan dikupas juga oleh Ustadz Wawan. Yang pertama adalah makna dari Isra Mi'raj, dan yang kedua tadi juga disampaikan, kita sudah diingatkan sebentar lagi ternyata kita juga akan sudah puasa Ramadan. Jadi kita berada di rumah ternyata sudah 1 tahun, dan nanti sebentar lagi kita akan bersama-sama merayakan puasa Ramadan kita bersama. Maka dari itu anak-anakku yang kami banggakan, yang kami sayangi, mari yang pertama di dalam memperingati Isra Mi'raj ini kita ambil suri tauladan dari Rasulullah, dan juga kita jangan lupa mempersiapkan diri untuk bertemu dengan bulan yang kita rindukan, yaitu bulan Ramadan. Kemudian yang berikutnya, saya sangat berterima kasih pada Ustadz Wawan yang nanti akan membersamai anak-anak kita semuanya kelas 7, 8, dan 9. Mudah-mudahan dengan pengajian kali ini keimanan, ketakwaan, kesadaran kita untuk dekat dengan keluarga, dengan orang tua, patuh, tambah beribadah, dan menjadi orang-orang yang sukses dunia dan akhirat. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Untuk selanjutnya, pada saatnya nanti dimohonkan pada Ustadz Wawan memberikan tausiah kepada kita semuanya, agar kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih.
Hanya ikhlas mohon maaf, tetap semangat anak-anakku semuanya, semangat belajar, semangat beribadah, semangat mendekatkan diri kepada Allah dan juga keluarga kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 7 Jakarta, Bapak Supriyadi, yang sudah menyampaikan pesan-pesannya kepada anak-anak kita yang tercinta, siswa-siswi kelas 7, 8, 9. Semoga pesan yang beliau sampaikan bisa kita resapi, bisa kita lakukan kebaikan untuk di rumah. Itu anak-anakku. Selanjutnya, memasuki acara inti, yaitu pengajian yang akan disampaikan atau dikupas nanti oleh Kak Wawan. Ini nama panggungnya ya, ini ya bisa disebut ya. Oleh sebelum nanti masuk sesi Kak Wawan, saya akan sedikit sampaikan profil beliau. Yang pertama, beliau memiliki nama lengkap Muhammad Puji Kurniawan, sarjana sosial, magister manajemen. Kemudian beliau juga sebagai pengasuh di Madrasah Diniyah Darul Ilm Pandean Umbul Harjo. Beliau juga aktif di PPMI, Persaudaraan Pengkisah Muslim Indonesia. Juga aktif di PRM Pandean, PCM Umbul Harjo. Beliau juga aktif di FKDT, Forum Komunikasi Diniyah, Takmiyah, dan di IARMI. Selanjutnya, langsung masuk. Ada beliau, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang sangat kami muliakan Bapak Supriyadi SPD MSI selaku Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 7 Yogyakarta. Yang sangat kami muliakan Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, Dewan Guru, wabil khusus Bapak Ibu Wali Kelas, baik kelas 7, 8, dan 9, karena Bapak Ibu Guru Wali Kelas inilah sebagai orang tua kedua di sekolahan, meskipun kita masih dalam keadaan pandemi COVID-19 sehingga kita KBM-nya secara online. Tak lupa yang sangat Kak Wawan banggakan, mohon maaf kakak buka aja nggak apa-apa nggih? Biar lebih familiar seperti itu. Oh ternyata kakak angkatan, jadi alumni, salah satu alumni SMP Muhammadiyah 7 Yogyakarta yang ada di Perbayan tercinta ini saat ini bisa bersua melalui Zoom meeting ini. Baik adik-adikku, anak-anak yang solih dan solehah, tentunya kita sebagai keluarga besar SMP Muhammadiyah 7 Yogyakarta tahu setiap tanggal 27 Rajab dan tepatnya kemarin hari Kamis, kita biasa umat Islam di seluruh dunia, khususnya di Indonesia seperti kita ini, memperingati apa itu Isra wal Mi'raj Nabiullah Muhammad SAW. Tadi sudah disampaikan Bapak Kepala Sekolah, terus mungkin Bapak Ibu di rumah juga lebih dekat dengan kalian, sering memberitahu dan sudah dibacakan ayat-ayat suci Al-Qur'an oleh Ananda tadi, dari kamu yang ada di sini tadi, bahwa ternyata Isra wal Mi'raj ini sebelum Kanjeng Nabi Muhammad ada yang sudah dimi'rajkan oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu Kanjeng Nabi Idris alaihissalam. Tetapi tentu berbeda anak-anakku. Kalau kita mengupas kembali sejarah Mi'raj, kalau Isra Mi'raj memang Kanjeng Nabi Muhammad saja, tapi untuk Mi'raj ketika Nabiullah Idris alaihissalam sudah sampai nirwana atau sudah sampai Sidratul Muntaha, itu tidak mau kembali ke bumi. Ada apa di sini? Tentunya besok kalau kalian sudah SMA atau kuliah akan memahami. Begitu dimensi yang sudah ketika makhluk atau ciptaan ketemu Al-Khaliq yang Maha Pencipta, itu nggak mau pulang ke dunia. Sementara berbeda dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Mustafa. Baik, kita jabarkan. Kak Wawan, apa sih sebetulnya Isra wal Mi'raj? Gitu.
Nah, definisi secara umum. Isra adalah perjalanan Nabiullah Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Anak-anak tahu, adik-adikku mesti tahu, apalagi masih menimba ilmu sekolah di SMP Mutu Junior ini. Antara Masjidil Haram, Masjidil Aqsa itu jauhnya, Masya Allah. Kalau perjalanan pakai kuda, gitu, atau unta, gitu, menghabiskan 40 hari. Mungkin kalau Pak Guru menghitungnya ya 1 bulan lebih 10 hari seperti itu. Lelah dan capek. Kemungkinan besar kuda sama untanya itu harus istirahat. Nggak boleh langsung seperti itu. Kalau perjalanan dulu, karena memang belum ada pesawat, belum ada transportasi yang canggih seperti itu. 40 hari. 40 malam tentunya. Terus perjalanan ini membutuhkan waktu yang sungguh sangat-sangat panjang. Adapun rutenya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kota Makkah Al-Mukarramah, negeri Hijaz, kalau saat ini Saudi Arabia, menuju Yerusalem, Palestina, Bethlehem. Itu sekitar 1.500-an lebih kilometer. Ya kurang lebih seperti itu, 1.500 kilometer. Kalau dulu Kak Wawan punya catatan itu, kalau dulu karena memang bumi itu kadang tambah panjang, kadang menyempit, ada gempa juga itu mempengaruhi. Itu sampai 1.239 kilometer. Ya katakanlah, pokoknya itulah 1.500-an, mentoknya seperti itu. Itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Anak-anakku yang dimuliakan Allah, anak soleh dan solehah, perjalanan ini hanya dilakukan oleh Rasulullah. Jadi seandainya Kak Wawan dari Umbulharjo ke Kota Gede, perjalanan di waktu malam hari, itu bukan Isra, tapi Kak Wawan jogging-jogging atau melaku-melaku, walking atau apalah bahasa kalian saat ini, anak-anak milenial. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad saja perjalanan di waktu malam hari dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Nah, adapun dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu melampaui beberapa tempat. Satu, Madinah. Ya, adik-adik tahu Madinah ya, kota Nabi. Yang kedua, Bukit Sinai. Dan yang terakhir di Bethlehem itu sendiri. Nah, ini semoga anak-anakku, apalagi khusus yang sedang menimba ilmu sebagai tilmidah yang tercinta, sedang sekolah ini, menggali ilmu ini, menuntut ilmu ini di SMP Muhammadiyah 7 betul-betul bermutu. Amin Allahumma amin gitu. Nah, sampailah di Bethlehem, Yerusalem, tanah Syam, bumi Palestina. Kanjeng Nabi Muhammad sholat 2 rakaat di Masjidil Aqsa itu, dan setelah selesai sholat diberi 3 cawan. Kalau zaman sekarang ya cangkir. Yang satu adalah arak atau khomer gitu, minuman keras lah gitu ya. Yang kedua adalah susu, dan yang ketiga adalah air mineral biasa. Rasulullah disodorkan 3 minuman. Monggo Kanjeng Nabi ada 3 unjukan. Wonten napa? 3 cawan, 3 gelas. Adik-adik tahu Kanjeng Nabi Muhammad memilih yang mana? Rasulullah memilih yang susu. Dan itu yang memberikan adalah malaikat muqarrabin ciptaan Allah. Bahasa saudara kita yang sana namanya Roh Kudus, tapi bahasa kita adalah Ruhul Kudus, Jibril alaihissalam. Dan Jibril mengatakan, ya Rasulullah, ya Habibullah, tepat sekali panjenengan Kanjeng Nabi ini memilih susu, yaitu adalah susu itu adalah fitrah manusia. Nah, inilah anak-anakku, banyak sekali kejadian-kejadian yang penuh mengandung nilai-nilai filsafat. Dalam maksud Kak Wawan adalah filosofi yang betul-betul apa sih hidup ini, apa sih tujuan hidup ini, dan sebagainya. Kanjeng Nabi Muhammad berlanjut dibimbing atau ditemani oleh malaikat muqarrabin Jibril alaihissalam itu. Oh iya, mungkin ada yang bertanya, Kak Wawan, terus perjalanan Kanjeng Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu naik apa? Biasanya ada yang tanya gitu. Apalagi kadang ada yang ketika online gitu, mungkin tanya sama Bapak Ibu guru, buruk itu apa? Seperti itu. Nah, baik, kemungkinan anak-anakku nanti disampaikan ke orang tuanya juga ya. Karena mohon maaf Bapak Guru, banyak sekali orang tua, simbah-simbah kita itu keliru menyampaikan. Buruk kuwi perawan ayu ning wajahe kuwi ayu banget, tapi mulai gulu mengisor kuwi awake iki awak jaran. Enggak seperti itu. Tetapi ternyata kenyataannya itu di dalam kitab disebutkan buruk adalah kuda putih. Adik-adikku sayang, anak-anak soleh-solehah, kuda putih
yang bersayap. Nah, ini mungkin ada anak-anak SMP Moto Junior tuh ngerti, Kak Wawan kok bilang kuda putih ada sayap? Itu kayak ya, Senseiya. Wah itu. Ada apa namanya? Cerita dari Yunani, ada cerita dari Cina dan sebagainya. Memang ada, tapi ini milik kita. Ini ciptaan Allah bernama buraq. Kuda putih yang ada sayapnya, ukurannya lebih kecil dari faros, kuda perang itu. Kuda perang yang gagah itu. Gitu. Tapi lebih besar daripada khimar, keledai. Jadi buraq ini lebih gede daripada khimar, tapi lebih kecil dari kuda yang dipakai dalam kuda perang seperti itu. Nah, ini anak-anakku, dan setiap langkah itu langsung di mana kita melihat ketika Kanjeng Nabi Muhammad melihat arah sana itu langsung buraq itu langsung bus seperti itu. Mungkin ada yang bertanya, Kak Wawan, yang diceritain Kak Wawan itu nyata enggak ya? Jelas nyata. Karena alam pikiran kita ini kadang tidak nyambung dengan yang diciptakan Allah Azza wa Jalla. Contoh konkret, Kak Wawan punya handphone, terus video call dengan Bapak Ibu guru. Siapa yang pernah menyangka antara wajah Kak Wawan dengan Bapak Ibu gurumu tercinta ini bisa adep-adepan, bisa berhadapan? Nggak usah jauh-jauh. Hari ini Bapak Ibu guru karyawan mempersiapkan Zoom meeting ini, nggak ada yang nyangka. Kok Kak iso ngomong, iso gerak neng koco. Mungkin itu yang pakai laptop atau CPU gitu. Loh, Kak Wawan kok iso muncul neng WA, iso muncul di Zoom meeting, itu kan nggak ada yang menyangka. Zaman dulu orang pergi haji, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Itu paling tidak 6 bulan, setengah tahun. Loh iya, karena memang perjalanan darat pakai kereta itu, terus ganti dari kereta berubah menjadi perahu atau kapal yang masih sederhana, seperti itu lama. Tapi siapa yang nyangka? Sekarang dari Jogja, rombongan keluarga besar SMP Muhammadiyah 7 umroh. Itu cuma menghabiskan waktu 9 jam, anak-anakku. Cuma 9 jam. Dari Indonesia ke Saudi Arabia. Siapa yang nyangka bisa terbang? Tidak hanya burung. Enggak, tapi kita pun bisa terbang. Gitu. Nah, apalagi Allah yang menciptakan secara langsung, yaitu sewujud buraq yang luar biasa itu. Ma'asyiral muslimin, adik-adikku yang dimuliakan Allah, itu adalah Isra. Sudah ngerti perjalanan itu, biar nanti Kak Wawan cepatkan gitu ya, dipadatkan. Terus ini yang membuat kita kadang ya Allah luar biasa. Mi'raj. Kalau Isra perjalanan malam Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sekarang Mi'raj yaitu naiknya Rasulullah Muhammad SAW dari Baitul Maqdis, Yerusalem, Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Adik-adik yang dimuliakan Allah, kalau besok atau mungkin nggak usah besok, nanti pun boleh ya WA sama bapak atau ibu gurumu geografi. Pak, Bu, kata Kak Wawan, bener nggak sih lapis langit itu ada 7? Insya Allah bapak ibu guru akan menjawab, ya benar, ada 7 lapis langit yang sudah diteliti oleh para bukan arkeolog tapi astrologi gitu ya. Astronomi. Terus arkeolog sama ahli-ahli geografi juga menggali, ternyata bumi ini juga lapis 7. Orang yang ilmu perbintangan astronomi juga itu, ada hari di dalam bumi ini kita mengalami sepekan atau seminggu, kalau orang umum mengatakan seminggu, itu ada 7 hari. Terus ada lagi jumlah ayat suratul Fatihah, itu juga ada 7 ayat. Banyak banget angka-angka 7, keajaiban angka 7. Tapi anak-anakku sebagai kader Muhammadiyah, kader Aisyah, nggak boleh terus, nomornya metu itu, nggak boleh, itu haram ya. Terus dikait-kaitkan, nomornya itu, ayo jangan. Nomornya Kak Wawan 777, ayo nggak ada hubungannya dengan nomor gitu ya. Intinya itu ada keajaiban angka 7 dalam Islam. Nah, adik-adikku, ketika Rasulullah naik sebelum sampai Sidratul Muntaha, ada cerita yang luar biasa. Kanjeng Nabi Muhammad ditemani oleh malaikat Jibril alaihissalam itu masuk ke lapis langit pertama, bertemu dengan Nabiullah Adam alaihissalam. Siapa itu? Aku Jibril. Wahai Jibril, bersama siapakah engkau di situ? Aku bersama kekasih Allah Azza wa Jalla, Muhammad al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam.
Kanjeng Nabi Adam memberikan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Kanjeng Nabi Adam mendoakan kesejahteraan kemuliaan untuk baginda Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Naik lagi, lapis kedua. Nabiullah Muhammad SAW ketemu Kanjeng Nabi Isa dan Kanjeng Nabi Yahya. Dua nabi utusan Allah, dua nabi ciptaan Allah, dua nabi kekasih Allah. Di lapis langit kedua, Kanjeng Nabi Isa alaihissalam, Kanjeng Nabi Yahya alaihissalam. Anak-anakku, jadi ini cerita yang mungkin pernah anak-anak Moto Junior nonton film dari Hollywood, Pak Guru. Nama filmnya itu The Da Vinci Code, kode rahasia lukisan Leonardo Da Vinci. Kalau nggak salah ceritanya bagus pokoknya. Kawan pernah nonton tapi sekilas. Intinya orang Yahudi yang di Hollywood membuat film ini itu menyatakan bahwa Kanjeng Nabi Isa alaihissalam itu masih ada. Tidak ada yang disalib, itu tidak ada Kanjeng Nabi. Itu bukan Kanjeng Nabi Isa alaihissalam yang digantung di kayu salib. Dan ini filmnya sangat menyindir sekali itu Pak Guru. Karena film ini luar biasa. Itu orang-orang Amerika sendiri terus diblokir, nggak usah ditayangkan The Da Vinci Code. Yang kedua, Rambo 4. Rambo 4 itu adalah orang Yahudi membuat film Rambo 4 itu ternyata didedikasikan untuk perjuangan Muslim Afghanistan, Taliban kalau bahasa Indonesia gitu. Ini jujur orang Yahudi tapi malah jujur gitu. Bahwa Islam itu terbukti benar. Bersyukurlah kita. Kita bisa lahir dalam Islam dan insya Allah besok mati dalam keadaan Islam. Itu anak-anakku ya. Amin ya. Oke. Ketemu Kanjeng Nabi Isa, Kanjeng Nabi Yahya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Memberikan salam hormat kesejahteraan untukmu ya Rasul Muhammad SAW dan sebagainya. Karena Kanjeng Nabi Muhammad Khatamul Anbiya, penutup para nabi dan sangat luar biasa. Dalam tanda kutip, kalau kesempurnaan itu ya ada pada Kanjeng Nabi Muhammad itu. Nah, adik-adikku yang dicintai Allah naik lagi. Gitu ya, tapi jangan dibayangkan terus kayak astronot itu. Jangan gitu ya. Ini hanya Allah dan Rasulullah sendiri yang merasakan itu bus gitu ya. Dan begitu pula dengan malaikat Jibril alaihissalam yang menemani Rasulullah. Di lapis langit ketiga ketemu Kanjeng Nabi. Siapa yang pernah mendapatkan cerita permaisuri, gadis-gadis itu dikasih buah, terus dikasih pisau, begitu gelagat melihat wajah cowok ganteng banget ini. Wah, ternyata nabinya Allah ini, Nabiullah ini, itu sampai teriris ini, jari-jarinya itu teriris saking senangnya melihat, terpesona dengan cakepnya Nabi ini. Siapa beliau? Kanjeng Nabi Yusuf alaihissalam. Rasulullah mengatakan, Allahu Akbar, Masya Allah, ada sebagian keistimewaan yang diberikan kepadamu oleh Allah Ta'ala. Karena kalau ibaratkan Kanjeng Nabi Muhammad itu ketampanannya itu 1 bulan purnama, sempurna gitu. Nabiullah Yusuf alaihissalam itu separuh bulan purnama. Jadi kalau mau dibanding-bandingkan, tapi kawan nggak ingin loh kalian banding-bandingin loh ya. Karena jelas ada perbedaan, terjadi perbedaan juga karena Allah Maha Adil. Kanjeng Nabi Yusuf itu setengah dari bulan purnama ketampanannya. Sementara Kanjeng Nabi Muhammad itu bulan purnama full. Adik-adikku mesti bisa memahami. Nah ini Kanjeng Nabi Yusuf yang gantengnya seantero jagat raya aja seperti itu, apalagi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketemu Nabi Yusuf. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Naik lagi sampai ke lapis langit keempat. Ketemu Nabi yang Kak Wawan sebutkan di prolog awal tadi. Apa? Kanjeng Nabi Idris alaihissalam yang dimi'rajkan oleh Allah Azza wa Jalla tidak mau kembali ke bumi. Dan Kanjeng Nabi Idris akan menjadi tailor terbaik, desainer terbaik. Semua ahlul jannah, penghuni surga, Bapak Kepala Sekolah, amin Allahumma amin. Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, amin Allahumma amin. Bapak Ibu Guru, karyawan, apalagi Bapak Ibu Wali Kelas, orang tuamu, termasuk Kak Wawan dan dirimu semuanya. Besok kalau di surganya Allah, itu diberi pakaian istimewa. Ibaratkan, nopo Pak Guru, saat ini pakaian paling mahal, branded. Pakaian branded yang membuat langsung Nabiullah Idris alaihissalam. Alay. Pakaian yang luar biasa dari Kanjeng Nabi Idris. Naik ke lapis ke-5. Kanjeng Nabi Muhammad ketemu Kanjeng Nabi Harun alaihissalam, saudara Kanjeng Nabi Musa. Naik lagi lapis ke-6 ketemu Kanjeng Nabi Musa alaihissalam.
Adik-adik mesti sudah ngerti, pasti sudah tahu. Kanjeng Nabi Musa diabadikan Allah doanya. Karena apa? Ketika bertemu Allah, Allah berwujud api yang menyala itu, gitu, dan kena lidahnya Kanjeng Nabi Musa, sehingga Kanjeng Nabi Musa tidak bisa berbicara cidal. Sehingga Kanjeng Nabi Musa ketika berdakwah selalu Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Besok anak-anak Moto Junior kalau jadi mubaligh, menjadi mubalighah, dai-daiyah, ustadz, ustadzah, itu dibaca biar jamaah itu paham apa yang kita sampaikan. Meskipun bobotnya terlalu berat, katakanlah mengandung nilai-nilai filsafat Islam gitu ya, tapi penuh hikmah gitu. Insya Allah paham. Ketika kita melafazkan doa itu, insya Allah ada kefahaman. Nah, ketemu Kanjeng Nabi Musa, Nabi yang cerdas karena nanti ada ceritanya di situ. Dan terakhir lapis langit ke-7 ketemu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Anak-anak mesti sudah tahu Kanjeng Nabi Ibrahim adalah Abul Anbiya, bapak para nabi. Keturunan Kanjeng Nabi Ibrahim menjadi nabi-nabi semuanya sampai terakhir yaitu Kanjeng Nabi Muhammad SAW dari Bani Hashim yang ada di suku Quraisy, suku paling mulia di negeri Hijaz. Kalau sekarang Saudi Arabia gitu ya, di kota Makkah Mukarramah waktu itu. Nah, anak-anakku sekalian yang dicintai Allah, begitu sudah sampai lapis langit ke-7, Kanjeng Nabi Muhammad tidak langsung ke Sidratul Muntaha, tetapi masuk ke sebuah tempat makom yang luar biasa bernama Baitul Ma'mur. Di Baitul Ma'mur ini, Kanjeng Nabi Muhammad melihat, menyaksikan ada 70.000 malaikat yang masuk dan sholat menyembah Allah. 70.000 malaikat yang sudah masuk itu tidak bisa keluar lagi. Karena saking cintanya, ubudiyah beribadah kepada Allah. Ada yang setelah sholat zikir, ada yang tahlil, ada yang istighfar, ada yang tahmid, ada yang sholawat, dan sebagainya. Nah, barulah Kanjeng Nabi Muhammad naik ke Sidratul Muntaha. Kalau dibayangkan, ya tidak bisa dibayangkan. Intinya, dimensi ini luar biasa. Kalau anak-anak, adik-adikku pernah tindian itu saja sudah ketakutan. Kalau ini bukan tindian lagi, tapi sangat menyenangkan. Kalau tindian kayak ditekak, kayak diinjak, nggak bisa ngomong, kayak nggak bisa gerak. Itu negatif gitu ya. Kalau ini serba positif. Yang namanya daun itu seperti besar-besar, seperti apa namanya? Telinga gajah yang gede gitu. Buah-buahan itu gede-gede. Mungkin pernah nonton film yang dari Hollywood juga itu ya. Film-film yang tenar gitu ya. Yang bioskop yang tiketnya mahal itu. Dan ternyata mereka mengambil dari cerita-cerita Islam. Siapa yang tidak ngerti film 2012 itu kan juga karena imajinasinya si sutradara bahwa di dalam Islam ada Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, hari kiamat. Terus dibikin film 2012 dan sebagainya. Nah, anak-anakku yang dicintai Allah, setelah di Sidratul Muntaha kita sudah ngerti. Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perintah kepada Nabiullah Muhammad SAW untuk menegakkan sholat berapa waktu? Mesti ada yang jawab. 50 waktu. Ya Allah, seandainya Rasulullah itu, ya Allah, hamba terima menegakkan sholat, perintahmu untuk menegakkan sholat 50 waktu. Bisa nggak kita sholat? Bisa. Iya bisa, tapi bisa nggak kita membagi waktunya? Tentu bisa. Kita hitung sekarang. Yang pintar jago matematika, nanti tanya sama bapak ibu guru yang matematika. Ya, ketika hidup sehari semalam Kak Wawan, kalian semuanya itu cuma 24 jam. Allah berikan sehari semalam 24 jam. Sementara kita harus menegakkan sholat itu 50 waktu. Adik-adikku yang dimuliakan Allah, 50 kita korting 2 sajalah. Kita bukan korupsi ya Pak Guru elak, korupsi bahasa elak ya. Kita korting lah 2. 50 diambil 2 berapa? 48. 48 waktu sholat dimasukkan hidup kita sehari semalam yang 24 jam itu. Berapa ayo? Betul sekali. Setiap setengah jam atau setiap 30 menit sekali kita harus menegakkan sholat. Dijawab. Pukul 7 sholat. Setengah 8 sholat, pukul 8 sholat, setengah 9 sholat, pukul 9 sholat, setengah 10 sholat, terus. Nah, terus kapan kita istirahat? Kapan kita tidur? Kapan kita sarapan? Kapan kita ketemu bersama teman kelompok belajar?
Kapan kita silaturahim? Bapak Ibu guru karyawan, kapan waktunya untuk pergi ke sekolahmu tercinta ini? Kak Wawan, kapan ketemu mahasiswa-mahasiswi? Kapan ketemu murid-murid SMA di Muhammadiyah 4 Kota Gede situ? Kapan ketemu teman-teman? Kapan bisa silaturahim sama Bapak Guru? Gak ada waktu. Contoh konkret. Ibu minta belanja di Pasar Legi Kota Gede. Yuk, berambangnya piro yuk? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yuk, tak sholat sike. Nah, waktunya untuk sholat. Nanti ke situ lagi, yuk, wes urung yuk. Allahu Akbar, sholat lagi. Nggak jadi belanja. Yang penjual sudah lapaknya udah dipersiapkan, udah buka lapak itu di Pasar Legi itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, tutup lagi, sholat dulu. Waktunya cuma 30 menit. Allah ya Karim, maha dahsyat Allah itu. Sangat-sangat luar biasa. Menciptakan Muhammad yang luar biasa. Dijawab oleh Kanjeng Nabi Muhammad, ya Allah, berikanlah keringanan terhadap umatku, karena dari 50 waktu itu, umatku tidak sanggup. Dan Kanjeng Nabi Muhammad itu dari Sidratul Muntaha turun ke lapis langit ke-6, bertemu Nabi Musa alaihissalam, mendapatkan masukan-masukan. Ada sharing ide di situ kalau bahasa kami. Ya Muhammad, ya Rasulullah, ya Habibullah, mintalah dispensasi diskon kepada Allah, Rabb kita. Karena aku yakin umatmu tidak akan mampu, tidak akan sanggup. Umatku saja, Bani Israel, tidak sanggup. Itu pun sangat ringan. Kanjeng Nabi Muhammad naik ke Sidratul Muntaha. Adik-adikku, dari 50 waktu, Allah memberikan banyak fadilah terhadap Kanjeng Nabi kita, Nabiullah Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad mendapatkan 50 waktu, berubah menjadi 45. Dikurangi 5 lagi, menjadi 40. Kurangi 5 lagi, 35, 30, 25, 20. Dikurangi lagi, 15. Kurangi lagi, 10, kurangi lagi 5, itu pun Kanjeng Nabi Muhammad sharing ide lagi di lapis langit ke-6. Kanjeng Nabi Musa menyampaikan, ya Muhammad, mintalah dispensasi diskon korting lagi terhadap Allah. Kanjeng Nabi Muhammad menjawab, ya Musa, aku sudah malu mendapatkan yang terbaik dari Allah Tuhan kita, Rabb kita. Dari 50 waktu menjadi 5 waktu. Adik-adik mesti mikir, Kak Wawan, kok bisa ya Nabi Musa kok intelektualitasnya itu, kognitifnya itu sampai ke arah sana. Ya Nabi Musa luar biasa. Ketika marah, ada orang kufur tidak menyembah Allah tapi menyembah batu-batu, langsung dipukul Kanjeng Nabi Musa. Iza batostum jabarin atau apa gitu ya, tapi enggak seperti itu. Dia langsung mati. Kalau cerita Sayyidina Umar bin Khattab kan beda. Wow, ada orang hamil tua, Sayyidina Umar kok marah, dipelototin, langsung lahir. Tapi itu kisahnya baru Kak Wan teliti loh ya, baru Kak Wan teliti. Kalau kisah Sayyidina Umar bin Khattab, apa itu Pak Guru punya anak perempuan terus dikubur hidup-hidup, itu enggak ada itu. Kalau sahabat yang lain ada, tapi Sayyidina Umar bin Khattab enggak ada ceritanya mengubur putrinya hidup-hidup, enggak. Tapi kalau Sayyidina yang lain ada, maksudnya sahabat Rasulullah yang lain sebelum masuk Islam di zaman Sayyidina itu. Tapi kalau Sayyidina Umar bin Khattab enggak ada cerita mengubur putri dia atau putrinya atau anak kandungnya, itu enggak ada. Itu bukan malnutrisi tapi mal ahistoris ya Pak Guru ya, ahistoris. Jadi enggak ada sejarahnya. Ini dia adik-adikku yang dimuliakan Allah. Kanjeng Nabi Musa itu ternyata tahu bahwa umat Kanjeng Nabi Muhammad itu dari 50 waktu menjadi 5 waktu saja masih ada sholatnya yang bolong-bolong. Udah tua, udah punya anak, bahkan anaknya udah SMP. Subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran, kebo tenan ora sholat sehari semalam. Anaknya jadi imbasnya. Anaknya sudah SMP, sudah SMA. Subuh rasubuhan, zuhur nang sekolahan, asar undo layangan, maghrib malah nekeran, isya malah bulan. Naudzubillah min dzalik. Satu keluarga sepakat tarki sholat, meninggalkan sholat. Naudzubillah min dzalik. Anak-anakku, bahaya orang yang meninggalkan sholat. Barang siapa meninggalkan sholat subuh dengan sengaja, dosanya masuk neraka jahanam 60 tahun. 60 tahun akhirat. Kalau dibandingkan di dunia ini berarti 60.000 tahun. Allah menciptakan bumi seisinya dalam 3 masa. Karena hitungan akhirat. Tanya Bapak Ibu guru matematika.
bumi ini dari Big Bang terus meledak, terus menjadi ada Pluto, Jupiter, Mars, Aldebaran. Makanya yang nonton film Aldebaran kira ngerti apa Aldebaran. Aldebaran itu bintang angkasa, ilmu astronomi. Ngerti ini apa? Mas Alfred. Apa Aldebaran itu kan itu Allah menciptakan dari Big Bang yang pecah biar ada menjadi matahari, Pluto, Jupiter, termasuk bumi. Nah ini adik-adikku, kalau ngaji mesti ngerti loh sekarang. Ternyata karena ngaji. Kalau nggak ngaji nggak ngerti. Anak-anakmu tuh nggak usah ikut-ikutan kayak gitu. Harus ngaji. Gitu. Nah, sampai mana tadi? Malah saking senangnya ketemu anak-anak. Padahal ini Zoom meeting ya. Tapi terima kasih ya Bapak Ibu guru karyawan, Bapak kepala sekolah. Nah, intinya adalah jangan sampai meninggalkan sholat. Allah di dalam Al-Quran diterangkan Allah menciptakan bumi dan isinya dalam 3 masa ini hitungan akhirat. 60 tahun tidak sholat subuh, meninggalkan sholat subuh dengan sengaja, 60 tahun di neraka. Itu hitungan akhirat. Kalau hitungan kita yang hidup di dunia ini berarti kan 60.000 tahun. Padahal neraka ini neraka paling atas. Neraka paling atas namanya neraka jahanam. Neraka jahanam panasnya 70 kali panasnya kerak lahar yang ada di Merapi, Krakatau, dan sebagainya. Apa gunung-gunung berapi itu. Magma itu. Itu neraka jahanam. Baru ada neraka Sa'ir, neraka Langgoh. Yang paling bawah itu neraka apa? Ayo. Neraka Hawiyah. Makanya jangan sampai punya adik perempuan dinamain Siti Hawiyah, nama neraka. Hati-hati. Apa? Besar nikah apa? Siapa calon istrimu? Siti Hawiyah. Wah, neraka. Makanya hati-hati. Ini pentingnya kita ngaji. Nah, ini neraka jahanam. Orang tidak sholat subuh secara sengaja meninggalkan sholat subuh. 60 tahun di neraka jahanam. Nomor 2, meninggalkan dengan sengaja sholat zuhur. Seperti membunuh 1000 muslim. Naudzubillah min dzalik. Dosane seperti Zionis Israel Yahudi laknatullah alaihi Pak Guru. Ngeri. Baru sholat ditembak pakai AK-47. Pakai Bram. Di atas ada helikopternya. Sholat. Dan yang dibunuh oleh orang Zionis Yahudi laknat itu bukan hanya Muslim, yang Nasrani juga. Baru kebaktian di gereja itu dibom. Yang baru Jumatan itu ditembaki dari atas. Mereka syahid semuanya. Jasad Muslim Palestina wangi semuanya. Makanya perbedaan orang Israel dengan Palestina itu ketika dikubur jasad para syuhada, para mujahidin wangi. Tapi jasadnya serdadu Zionis Israel itu langsung baru 3 menit bau busuk. Dan itu malah justru wartawan-wartawan, jurnalis-jurnalis dari luar negeri termasuk PBB yang tidak adil gitu. Nah ini anak-anak yang dimuliakan Allah, adik-adikku yang dimuliakan Allah, itu tadi jangan sampai meninggalkan sholat. Terus berikutnya, barang siapa meninggalkan sholat ngasar dengan sengaja, ora sholat ngasar dengan sengaja, dosanya seperti merobohkan Ka'bah. Horotoyo. Bagaimana ini Ka'bah kok dirobohkan? Ka'bah akan dirobohkan oleh keturunan Raja Abraha. Siapa Raja Abraha? Yang ingin menghancurkan Ka'bah zaman Kanjeng Nabi Muhammad lahir, ya tak? Apa itu? Tahun gajah. Nah, Raja Abraha seorang gubernur Habsyi, Raja Habasha. Dari mana? Kalau Habasha itu Ethiopia, ya. Dia sombong ya. Akan aku hancurkan bangunan kota-kota itu. Nah, kakeknya Kanjeng Nabi Muhammad, sang juru kunci Ka'bah, kakek Abdul Muthalib, melarang itu. Wahai Tuhan, kenapa? Ada apakah engkau ingin menghancurkan Ka'bah? Aku merasa terhina. Maksudnya ada apa kok merasa terhina? Aku sudah membangun bangunan yang lebih kokoh, tapi orang-orang masih berduyun-duyun, berbondong-bondong ziarah ke Makkah untuk menyembah Ka'bah. Mereka tidak menyembah Ka'bah, Tuhan. Mereka menyembah Tuhan. Tuhan harus membedakan. Yang disembah mereka adalah Tuhan Allah. Tuhannya Nabi Ibrahim dan Ismail yang mendirikan Ka'bah. Sudah diberi nasihat sama kakek Abdul Muthalib, si Abraha yang sombong ini tetap saja. Adik-adik mesti ngerti cerita ini. Allah abadikan dalam surah Al-Fil. Gajahnya itu sudah mau maju, enggak mau maju. Kudanya enggak mau maju, enggak mau menghancurkan Ka'bah. Sehingga justru yang hancur justru tentara bergajah. Nah, anak-anakku,
Itu sekelumit cerita-cerita, dan lanjutannya bahwa orang yang meninggalkan sholat maghrib itu dosanya seperti menzinai ibu kandungnya sendiri. Dan yang terakhir, orang yang meninggalkan sholat isya itu Allah tidak ridho. Muslimah yang meninggalkan sholat isya, Allah tidak ridho. Muslimah ini hidup di bumi atau di dunia, di buminya Allah. Allah ingin silahkan pergi, ibaratkan kalau kawan ngomong ya, silahkan pergi hidup di selain bumi, golek planet apa selain bumi. Hidup di Mars bisa kok, hidup di Pluto bisa kok, atau hidup di Aldebaran bersama Mas Al. Nggak bisa. Hanya kita yang bisa hidup di bumi ini. Mungkin di Mars bisa, tapi tetap itu perlu proses karena oksigennya beda dengan di bumi. Nah, ini adik-adikku, tolong jangan sampai meninggalkan sholat. Terakhir, kesempatan dari Kak Wan bisa ketemu kalian ini, alhamdulillah. Bahwa kalau orang selalu sholat, itu orang ini akan mendapatkan kenikmatan dan kemuliaan. Satu, orang yang sholat 5 waktu, itu akan mendapatkan cintanya Allah. Syukur tepat waktu. Makanya dulu Kak Wawan ketika bukan online, tapi offline, di Mutu ini, dan di beberapa SMP Muhammadiyah yang lain juga, yuk laksanakan 3U. Apa? As-sholatu ala waqtiha, wa birrul walidain, wa jihadi fisabilillah, kan gitu. Kak Wawan bikin 3U. U pertama, sholat di awal waktu. U kedua, hormati ayah dan ibu. U ketiga, rajin menuntut ilmu, karena itu jihad kita. Nah, ini 3U ini tolong laksanakan. Satu, ini dalam kitab Nasaibul Ibad ya, Nasaibul Ibad disebutkan 9 kemuliaan orang yang selalu sholat, apalagi di tempat waktu ya, di awal waktu. Mendapatkan cintanya Allah. Nah, wes dicintai Gusti Allah, doa. Wah, apa saja diijabah sama Allah. Ya Allah, PTS bisa mengerjakan celing, kecil, gampang. Ya Allah, PAS sebentar lagi harus bisa, wah nilainya di atas KKN. Ini bisa, karena udah dicintai Allah. Nomor 2, badannya senantiasa sehat. COVID. Yang penting ikuti protokol kesehatan. Tapi kalau rajin sholat, karena 1400 tahun lebih yang lalu Rasulullah sudah mengajarkan toharoh. Ada mandi, ada wudhu, ada tayamum, ya kan? Nah wudhu kita itu sehari semalam 5 kali loh itu. Itu bersih. Orang yang wudhunya benar dijamin bebas penyakit influenza. Meringis, mengkis, deledek, lah membeli deledek enggak. Karena apa? Benar bagaimana sifat wudhunya Rasulullah, kita itiba. Oke, nomor 2 tadi badannya senantiasa sehat. Nomor 3, mendapatkan bodyguard. Enggak usah bayar, enggak usah. Bodyguardnya selain Rokib dan Atid, orang yang selalu sholat itu ternyata ada bodyguard yang lain, namanya malaikat muqarrabin yang lain yang menjaga kita. Sehingga kalau kita pergi kemana-mana itu nggak usah khawatir. Ada yang menemani, ada yang menjaga. Yaitu malaikat muqarrabin itu. Terus yang keempat, rumahnya diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang selalu sholat. Kaya raya, rumahnya tingkat 12, tahu sholat. Rumahnya nggak pernah ada bacaan kitab suci Al-Quran. Rumahnya seperti horor, seperti kuburan. Mengerikan. Tapi rumahnya biasa, selalu ada suara, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Luar biasa. Nawiru buyutakum bidzikrillah wisalah wa qiraatil Qur'an. Hiasilah, sinarilah, padang-padang wono, rumah-rumah kita semuanya. Bidzikrillah, dengan zikir kepada Allah, wisalah, dan sholat-sholat, ya, sholat-sholat sunnah maksudnya, termasuk sholat wajib, kalau bisa, kalau wajib di masjid atau musola. Wa qiraatil Qur'an, dan yang ketiga adalah membaca Al-Qur'an. Itu. Terus kelima, wajahnya bersinar dengan kesolihan. Kalau perempuan berarti solihah. Kak, aku sholat yang wajahku tetap brutek ya. Mungkin karena jenis kulitnya ya, kusam, atau mungkin Blackpink tadi itu ya. Tapi enggak, di sini hanya orang tertentu yang bisa melihat. Apalagi kita betul-betul orang yang menjaga sholat kita itu secara istiqomah. Itu betul-betul terpancar dalam wajah. Enggak nyenengke to. Nah, gitu loh. Mungkin adik-adikku di SMP Muhammadiyah 7 pernah aku nek kekancan roke kok nyenengke, aku berteman dengan dia kok menyenangkan ya. Mungkin karena sholatnya. Mungkin karena kesolehan atau kesalehaannya. Seperti itu. Nah, terus
6, yaitu Allah melembutkan hatinya. 7, ketika besok kita melewati jembatan Sirat, di Siratal Mustaqim itu yang diibaratkan rambut, ya dipisah menjadi 7 bagian, orang mengatakan seperti itu ya. Itu kita seperti kilat, cepet banget, seperti itu. Dan yang ke-8, orang yang sholat itu selamat dari api neraka. Dan yang terakhir adalah orang yang rajin sholat masuk pada golongan tidak gampang takut dan tidak gampang sedih. La takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana, kan kita jangan takut dan jangan sedih, Allah bersama kita. Kan ada di dalam Al-Quran juga. Makanya kita sholat. Terakhir, sebelum kita doa, anak-anakku, ini tadi Kak Wawan minta Bapak Kepala Sekolah kertas. Nah, ini mungkin anak-anak madrasah dan mungkin Bapak Ibu Guru juga pernah mendapatkan ini ya. Apa sih? Ini adalah kita. Ini adalah umat Muhammad Al-Mustafa. Ya, ada di Indonesia, ada di mancanegara dan sebagainya. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang dilahirkan dalam keadaan suci. Nah, ini akan menjadi tetap putih tergantung siapa yang memegang kendali. Jabang bayi menjadi muslim ketika orang tuanya muslim. Jabang bayi menjadi non-muslim mungkin karena kedua orang tuanya mungkin non-muslim. Seperti itu. Bersyukurlah kita yang dalam keadaan suci bersih. Nah, di dalam hiruk-pikuknya kehidupan, percaturan dunia, romantika kehidupan, tentu al-insanu makhlul khata' wa nisyan. Manusia tempatnya salah dan lupa. Mungkin pernah kita memiliki khilaf. Mungkin pernah, Kak Wawan termasuk, pernah membuat kesalahan yang cuman sedikit banget. Cuman sedikit. Serius, sedikit banget. Nah, sehingga kita melihatnya yang sedikit itu. Nah, tadi melihat apa? Kertas putih. Sekarang adik-adikku melihat apa? Noda hitam, titik hitam. Betul nggak ya? Inilah kehidupan. Oleh karena itu, yuk ketika kita masih banyak yang kebaikan yang kita miliki ini, kita pertahankan. Jangan memperbanyak noda hitam. Karena manusia yang hidup di muka bumi ini akan melihat hanya titik kecil saja. Noda hitamnya, kesalahannya, kelemahannya. Padahal kita punya kebaikan yang banyak. Yang putih kan tetap banyak. Yang hitam cuma satu. Kecil banget. Kelihatan nggak? Kecil banget. Tapi yang dilihat itu. Yang dilihat yang noda hitam itu. Nah, ini hanya filosofi saja. Nah, oleh karena itu, adik-adikku, yuk tetap dalam suasana di pandemi COVID ini, dalam suasana yang tetap baik, berpikir baik, selalu berdoa dengan yang baik-baik, dan tolong jangan sampai meninggalkan sholat. Karena rukun Islam, arkanul Islam, itu ada khamsun, ada khamsatun, 5, 1, syahadat, 2, sholat, 3, puasa, 4, zakat. Antara zakat puasa dibolak-balik nggak masalah ya. Terakhir, haji. Pertanyaan Kak Wawan, ibaratkan spidol ini adalah Islam, terus jari Kak Wawan ini yang nempel di spidol ini adalah rukunnya. Ini kan gini tau berarti kan? Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Kak Wawan mau tanya, ada orang Islam itu meninggal dunia. Dia belum pernah haji, belum sempat haji. Islamnya sah tidak? Sah. Karena haji wajib bagi yang mampu. Kalau tidak mampu, tidak haji. Berarti rukun Islamnya tinggal berapa? 4. Ada orang Islam meninggal dunia, belum pernah seumur hidupnya itu zakat. Tetap sah nggak Islamnya? Sah. Karena apa? Kalau zakat itu wajib yang sampai 1 nisab, sampai 1 haul, yang punya harta benda. Kalau nggak bisa zakat, malah diberi zakat. Kan gitu. Berarti nggak apa-apa. Tetap sah Islamnya. Tinggal 3 rukun Islamnya. Yaitu apa tadi? Puasa. Boleh nggak Bapak Ibu Guru, Bapak Kepala Sekolah, Kak Wawan, ayah bundamu meninggalkan puasa? Boleh. Dalam keadaan uzur, dalam keadaan darurat. Diganti apa? Kalau memang tidak bisa nyarutang puasa, diganti fidyah. Berarti kan ada rukhsah juga ini. Nah, tinggal 2 adik-adikku sayang. Islam tetap terjaga. Ini 2 ini. Kalau 2 ini sudah lepas, Islamnya tidak sah. Ini apa? Syahadat dan sholat. Contoh, ada orang namanya Fulan gitu saja. Sholat. Padahal dia non-muslim, dia belum syahadat. Kira-kira Islamnya sah tidak? Coba, ini sholat, ini syahadat. Syahadatnya dihilangkan ya. Jatuh. Islamnya tidak sah. Nomor 2, contoh nomor 2.
syahadat, sholat. Ada orang sudah syahadat, saya mu'alaf, atau saya sejak kecil muslim sudah syahadat ya, 2 kalimat syahadat. Tapi dia tidak pernah sholat, ya sholatnya dilepas. Nah, Islamnya tidak sah. Oleh karena itu, adik-adikku yang dimuliakan Allah, anak-anak yang pintar, calon-calon intelek muslim, ya sarjana-sarjana muslim, cendekiawan muslim, paling tidak kita jaga. Apalagi musim pandemi kayak gini, serba susah ini. Syahadat, sholat tetap ada dalam hati kita. Kurang lebihnya Kak Wawan mohon maaf. Mari kita doa ya. Mari kita beristighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'ti ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanika. Subhanal 'aliyyil 'alal wahhab. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna ya Allah waghfir lana ya Rabb warhamna ya Allah anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah ya Rahman ya Allah ya Ghaffar, jadikan kami ya Allah keluarga besar SMP Muhammadiyah 7 Yogyakarta, baik dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, karyawan, Dewan Guru, dan juga Bapak Ibu Wali Kelas. Khusus lagi ya Allah, terlebih lagi orang tua kami yang ada di rumah. Berikanlah keistiqomahan ya Allah. Berikanlah umur yang panjang ya Allah. Berikanlah rezeki yang barokah, halalan thayyibah ya Allah. Ya Allah, semoga Engkau segera sirnakan, Kau cabut virus corona COVID-19 dari muka bumi ini ya Allah. Sehingga kami bisa thalabul ilmi secara offline seperti zaman dahulu ya Allah. Berikanlah ya Allah Indonesia Raya ini Engkau berikan rahmat dan maghfirah. Engkau jadikan negara kami tercinta Indonesia Raya menjadi negara baldatun thayyibatan wa rukun ghafur. Kemurahan rezeki darimu ya Allah ya Rabbi. Bebas dari mara bahaya ya Allah ya Rabbi. Bebas dari bencana alam ya Allah. Bebas dari konflik-konflik horizontal ya Allah. Jadikan negara yang rukun damai antar umat beragamanya ya Allah. Ya Allah, jadikan kami yang sedang menimba ilmu meskipun secara online ini ya Allah selalu mendapatkan barokah darimu ya Allah, barokah ilmu yang bermanfaat fitin dunya wal akhirah. Ya Allah, sehingga kami nanti ketika sudah meninggalkan SMP Muhammadiyah 7 ini ya Allah betul-betul membawa nama baik SMP Mutu kami ya Allah, sehingga kami betul-betul menjadi kader-kader Muhammadiyah, kader-kader Aisyah yang bermutu ya Allah. Ya Allah, ijabah doa kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, terimalah salat kami, niat kami, takbiratul kami, rukuk, i'tidal, sujud, tasyahud kami ya Allah, sehingga kami bisa sukses menjalani hiruk pikuknya percaturan dunia. Kami bisa sukses mengarungi kehidupan yang ada di muka bumi ini ya Allah melalui salat kami ya Allah. Karena ternyata kami hidup itu hanya untuk sholat ya Allah. Bukan hanya sholat segala-galanya, tetapi memang itulah sholat, kehidupan kami untuk sholat. Ya Allah, jadikan kami sebagai kader-kader militan di dalam Islam, sebagai kader-kader militan di dalam menegakkan sholat. Ya Allah, jadikan kami anak yang bisa membanggakan kedua orang tua kami, menjadi anak yang sholih, anak yang sholihah, taat ibadah, ahli ilmu, dan ahli dalam bidang studi ya Allah. Ya Allah, ijabah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin. Da'wahum subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Sekian dulu dari Kak Wawan, kurang lebihnya mohon maaf. Sukses anak-anak Mutu Junior selalu bermutu. Aku qouli hadza wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku semuanya
barusan kita sudah mendengarkan ulasan beliau, ulasan Kak Wawan mengenai Isra Mi'raj, mengenai sholat, mengenai kebaikan, mengenai banyak hal yang bisa kita dapat. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Kak Wawan bisa berguna untuk kita semuanya, dan tentunya sedikit-sedikit kita praktekkan lebih baik ke depannya. Karena tentu sholat adalah kewajiban, dan tidak mungkin kewajiban itu tidak baik untuk diri kita sendiri. Begitu saja. Itu anak-anakku semuanya. Pak Yoga, akhiri dulu sesi pengajian Isra Mi'raj-nya tahun 1442 ini. Pak Yoga sebagai MC, tidak ada banyak salah-salah kata, kekurangan. Baik, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.